Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik, teknik instalasi tenaga listrik, SMK Negeri 5 Makassar, pada kompetensi dasar atau KD 3.6, yaitu mengidentifikasi pekerjaan elektromekanik, dan 4.6, yaitu merakit pekerjaan elektromekanik. Tujuan yang akan dicapai pada KD ini yaitu yang pertama, menganalisis pekerjaan elektromekanik, yang kedua, mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam pekerjaan elektromekanik, yang ketiga, menerapkan pekerjaan elektromekanik, yang keempat, menjelaskan prosedur perakitan pekerjaan elektromekanik, yang kelima, mengidentifikasi komponen dan pemasangan untuk dirakit pada rangka chassis plat logam, yang keenam, mengidentifikasi posisi komponen yang akan dirakit pada rangka chassis plat logam, yang ketujuh, merakit pekerjaan elektromekanik, yang kedelapan, merakit rangka plat logam chassis assembly, yang kesembilan, menentukan peralatan dan alat yang dibutuhkan untuk merakit komponen pada rangka chassis assembly plat logam. Merakit rangka chassis plat logam dalam perakitannya memiliki tiga metode atau teknik yang akan saya jabarkan pada mata pelajaran kali ini. Yang pertama yaitu merakit dengan teknik fastener, yang kedua merakit dengan teknik patri, yang ketiga merakit dengan teknik keling. Jadi fastener itu merakit perakitan sementara atau tidak permanen, kemudian patri itu perakitan permanen, kemudian keling itu semi permanen. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai merakit chassis dengan perakitan fastener. Nah, apa itu perakitan fastener? Kita lihat konsep dasarnya, bagaimana perakitan fastener itu sendiri. Fastener adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyambungkan dua buah pelat. Sambungan ini bukan termasuk sambungan permanen sehingga sewaktu-waktu dapat dilepas. Pasti ketika kita mendengar fastener kita belum familiar dengan apa itu fastener. Tapi kalau kalian melihat gambar ilustrasi ini, mungkin kalian akan paham. Ya, jadi macam-macam fastener. Yang pertama baut, yang kedua skrup, yang ketiga mur. Nah, jadi apakah kalian sudah tahu apa itu fastener? Kenapa dikatakan sebagai sambungan yang tidak permanen atau hanya sementara? Ya, betul. Karena dia dapat dibuka sewaktu-waktu ketika kita ingin melepasnya. Karena dengan metode yang dengan menggunakan baut kita dapat melepas dan memasangnya kapanpun kita mau. Jadi ada tiga macam fastener, yaitu pertama baut, skrup, dan mur. Lanjut, kemudian peralatan pemasangan fastener. Jadi dalam pemasangannya kita perlu menggunakan peralatan-peralatan untuk memudahkan kita dalam pemasangan. Nah, yang pertama yaitu tang. Tang ini yang pada umumnya kita mengenal tiga jenis buah tang. Tapi masih banyak jenis tang-tang lain, tapi yang sering digunakan ada tiga. Yang pertama itu tang kombinasi, yang kedua tang potong, yang ketiga tang lancip. Nah, tang ini digunakan untuk memegang, memuntir, dan memotong benda kerja. Yang kedua, pada ujung tang kombinasi terdapat gerigi, sehingga dapat digunakan sebagai penjepit. Nah, kita lihat pada ujung dari tang kombinasi itu pasti terdapat gerigi di situ, karena dia akan digunakan sebagai penjepit suatu benda agar atau fungsi dari gerigi-gerigi itu fungsinya untuk menjepit suatu benda. Kemudian yang terakhir juga terdapat bagian tengah tang kombinasi terdapat lubang bergerigi untuk dapat memegang mur dan baut. Nah, selain gerigi pada ujung tang kombinasi, terdapat juga seperti lubang yang bergerigi di sini.
Nah, fungsinya untuk memegang mur atau baut agar mudah dalam pemasangannya. Nah, itu penjelasan peralatan pertama, yaitu tang. Peralatan yang kedua yaitu obeng. Nah, obeng sekira sangat biasa kita lihat. Pada umumnya terdapat dua jenis obeng, yaitu obeng plus dan obeng minus, yang mana kita dalam pemasangannya harus memperhatikan jenis obeng mana yang harus kita gunakan. Bila kita ingin membuka skrup dengan model obeng bunga, kita harus menggunakan obeng bunga atau obeng plus, karena kalau kita menggunakan obeng minus itu akan merusak dari drat atau dari tempat memutar baut itu sendiri atau skrup itu sendiri. Jadi makanya kita harus sesuaikan penggunaannya dengan alatnya. Selanjutnya peralatan selanjutnya kita akan membahas yaitu ragum. Nah, jadi seperti ini bentuk ragum. Ragum ini adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja. Konstruksinya terdiri dari rahang penjepit, tangkai pemutar, dan batang berulir segi empat. Nah, jadi dalam pemasangan teknik fastener, kita jelas membutuhkan penjepit agar ketika kita melakukan perakitan, apa yang kita rakit tidak mudah goyang, dan itu akan menyusahkan kita dalam pemasangan. Jadi kita memerlukan yang namanya ragum. Jadi seperti ini bentuknya, terdapat beberapa bagian. Ada rahang penjepit, ada skru atau handle tuas pemutar, dudukannya, slidernya, endfillnya. Ya, seperti inilah gambar dari ragum itu. Kemudian cara menggunakan ragum. Ya, cara yang pertama, periksa ketinggian dari ragum seperti permukaan atas rahang dengan siku tangan. Salah satu cara untuk merealisasikan ketinggian ragum yang terpasang pada meja kerja. Jadi kita dapat periksa ketinggian dari ragum seperti permukaan atas rahangnya dengan siku tangan. Yang kedua, Anda harus menggunakan rahang ragum yang lunak terbuat dari kuningan, tembaga, atau aluminium jika menjepit benda kerja yang akan diselesaikan atau permukaannya lunak, seperti plat aluminium. Rahang ragum yang lunak akan melindungi benda kerja dari goresan atau bekas cengkraman rahang ragum yang keras. Jadi ragum ini punya rahang yang keras, jadi perlu memang kita menggunakan pelapis agar ketika kita menjepit benda yang lunak, itu tidak akan merusak dari benda yang kita jepit. Jadi sangat diperlukan pelapis untuk dapat mengurangi kerusakan pada benda yang dijepit. Kemudian yang ketiga, coba genggam benda kerja tepat di tengah-tengah rahang ragum. Ini akan membantu terhindar dari risiko penekanan yang terlalu kuat. Jadi untuk mengukur kuat tidaknya cengkraman ragum, kita bisa menggenggamnya dan kita menggerakkannya. Bila sangat tidak bergerak, berarti sudah cukup kuat dalam penjepitan, jadi kita tidak perlu lagi mengencangkannya. Kemudian yang keempat, posisikan benda kerja hanya pada permukaan rahang ragum. Ini akan mencegah suatu gerakan yang disebabkan oleh benda kerja yang dijepit tidak cukup kuat. Gejala posisi yang tidak baik adalah potensi miring akan terdengar mencuit pada saat digigit atau dipotong. Jadi pada saat kita menggunakan ragum, kita perlu memperhatikan posisi benda kerja yang kita akan jepit, karena itu akan menyulitkan kita dalam perakitan, karena posisi miring akan membuat kita menyulitkan kita dalam pemasangan. Nah, indikasinya atau gejalanya yang pertama itu ketika posisinya miring, kita kikir dan kita potong, itu ada suara mencuit. Kemudian yang terakhir, hanya menggunakan tangan Anda untuk mengeraskan jepitan rahang ragum dengan kuat. Terlalu kuat jepitan dapat merusak benda kerja dan ragum. Jadi kita tidak perlu terlalu keras menekan ragum dengan alat-alat bantu lain, karena tangan kita sudah cukup untuk mengukur
kuat tidaknya cengkeraman dari ragum, karena itu dapat merusak benda kerja, juga dapat merusak dari ragum itu sendiri. Nah, peralatan selanjutnya adalah kunci pas. Nah, ini sangat jelas, sangat sering kita lihat sehari-hari. Jadi kunci pas ini terbuat dari bahan krom vanadium yang di bagian kedua ujungnya membentuk rahang kunci atau disebut dengan seng, dengan ukuran yang berbeda. Jadi ukurannya kalau pada kunci pas ini berbeda. Kalau di ujung atasnya 16, ujung bawahnya 17, atau 14, 15. Jadi seperti itu. Kemudian peralatan pemasangan fastener yang terakhir yaitu cincin penutup atau washer. Nah, cincin penutup atau washer tersedia untuk pengencangan lebih mudah. Selain itu, untuk mencegah rusaknya permukaan plat logam, digunakan juga sebagai kemasan antara baut dan mur, dan juga memberikan penguatan pada permukaan plat logam. Jadi washer ini sangat membantu dalam peralatan pemasangan fastener, karena dia mempengaruhi kencang tidaknya skrup pada pemasangan. Kemudian dapat mencegah rusaknya permukaan plat logam yang akan kita pasang. Kemudian cincin penutup pegas, spring washer, digunakan untuk mencegah getaran. Cincin penutup pegas, spring washer yang keras untuk mencegah tergelincirnya baut. Selain itu, mencegah kompresi tekanan pada kendala kepala baut dan mur. Jadi kalau kita menggunakan cincin penutup ini, kita akan dapat melindungi bautnya, kita juga dapat melindungi peralatan yang kita rakit. Jadi dia dapat mencegah tergelincirnya baut dan kompresi tekanan pada kepala baut dan mur. Jadi biasa juga kalau kita pada suatu komponen peralatan, ketika mendapat getaran kita terdengar bunyi getaran juga. Nah, itu disebabkan karena pemasangan atau baut dan sebagainya tidak terlalu baik dalam pemasangannya, atau tidak menggunakan cincin. Nah, kalau kita menggunakan cincin, itu dapat diminimalisir. Kemudian teknik pemasangan fastener. Proses penyambungan skrup, mur, dan baut dilakukan dengan mengebor bagian pelat akan disambung sesuai dengan diameter baut dan mur yang akan digunakan. Jadi sebelum kita memasang peralatan fastener itu, kita perlu dulu membuat lubang yang nantinya menjadi lubang yang dapat membantu pengaitan. Jadi terlebih dahulu kita melubangi benda kerja yang akan kita rakit. Kemudian sambungan baut, mur, dan skrup merupakan sambungan yang tidak tetap, artinya sewaktu-waktu sambungan ini dapat dibuka. Jadi sambungan ini sesuai sekarang tadi hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Jadi dia tidak tetap, artinya sewaktu-waktu bila terjadi kerusakan atau ingin melakukan pemeriksaan, kita dapat membuka peralatan yang dipasang secara fastener. Jadi itulah penjelasan tentang pemasangan dengan teknik fastener atau yang bersifat tidak tetap. Nah, pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemasangan dengan teknik patri dan pemasangan dengan teknik keling. Mungkin pertemuan ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.